Audio Jungle. Bangsaku, rakyatku semuanya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Mars Partai Nasdem. Nasdem, cinta demokrasi yang adil, membangun negeri dengan Bhinneka Tunggal Ika, junjung tinggi Pancasila. Nasdem, 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 adil, makmur dan sejahtera, itulah arah bangsa, masa depan gemilang, Indonesia Jaya. Nasdem, Nasdem, adil, makmur dan sejahtera, itulah arah bangsa, masa depan gemilang, Indonesia Jaya. Bagi kita semuanya yang kita muliakan bersama Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Joko Widodo, Majelis Tinggi Partai, Dewan Pertimbangan, Dewan Pakar, Mahkamah Partai, fraksi Partai Nasdem yang ada di DPR RI, para pimpinan fungsionaris, para ketua Dewan Pimpinan Wilayah, bahkan seluruh kader anggota Partai Nasdem di seluruh persada tanah air yang saya banggakan. Sungguhlah kita amat sangat mensyukuri dari satu proses perjalanan waktu yang bergerak begitu cepat. Tanpa terasa, hari ini Nasdem tepat berusia 10 tahun. Sepuluh tahun adalah masa waktu yang relatif masih cukup muda bagi satu institusi partai politik. Tapi bagi Nasdem, kita telah banyak memetik pelajaran yang berharga. Satu proses learning by doing. Dari kesalahan, kesilapan, kebodohan yang pernah kita alami bersama. Kita tetap meneguhkan komitmen kita
untuk tetap konsisten membawa gerakan perubahan untuk merestorasi Indonesia. Banyak halnya yang telah kita lakukan. Tapi lebih banyak lagi hal yang belum kita capai. Dan semua itu harus mau tidak mau kita akui. Sebuah prestasi yang kita capai pada saat ini adalah tidak terlepas karena kondisi situasional yang ada pada bangsa ini. Berbasiskan pada stabilitas nasional yang dimiliki, kemampuan administratif roda pemerintahan yang kita dukung di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Inilah yang memberikan implikasi yang cukup berarti hingga peran dan eksistensi partai ini dan fungsi-fungsi yang bisa lebih diintensifkan sedemikian rupa dapat kita jalankan. Dan itulah kondisi objektif yang ada pada saat ini. Kita cukup berbangga hati bahwasanya di tengah-tengah kesulitan seluruh bangsa-bangsa yang ada di permukaan bumi ini, seluruh kepala pemerintahan yang ada pada setiap negara menghadapi pandemi krisis corona. Menimbulkan implikasi juga krisis-krisis yang ada. Tetapi Indonesia, bangsa yang kita miliki, kita bersyukur sekali lagi di bawah kepemimpinan yang begitu piawai, dengan segala kerendahan hati, terbuka, mau menerima masukan, mau menerima kritik, mau menerima bahkan caci maki. Bangsa ini hari ini bisa berdiri secara tegak dan mendapatkan apresiasi daripada bangsa-bangsa lain di permukaan bumi ini. Jadi tidak salah. Tepat sekali ketika sejak awal kita menyatakan mendukung Presiden Jokowi tanpa syarat. Demikian juga halnya kondisi yang kita hadapin pada saat ini. Situasi yang memang kita alamin, sibuk simpang siur dengan perguncingan menghadapi pemilu 2024 yang akan datang. Tugas Nasdem adalah ada dua hal pokok. Satu, bagaimana tetap untuk mengawal kepemimpinan Presiden Jokowi agar jalannya administratif pemerintahannya tetap efektif sampai akhir masa jabatannya. Ini harus dikawal sepenuhnya dengan seluruh komitmen, kejujuran hati kita, kesiapan kita. Itu yang pertama. Kedua adalah mempersiapkan proses kesinambungan kepemimpinan yang akan datang. Kalau saja konstitusi kita tidak membatasi masa jabatan presiden itu hanya 2 kali. Saya tidak perlu lagi menjawab pertanyaan para kader partai ini. Siapa calon presiden kita ke depan sesudah Jokowi? Siapa? Karena pasti iramanya, tonsnya sama dari atas sampai ke bawah. Dari pimpinan sampai kader yang paling terendah. Jawabannya satu, ya pasti Jokowi kembali. Tapi kita punya komitmen yang sama. Presiden Jokowi juga mempunyai moralitas komitmen yang sama untuk menghargai konstitusi, untuk menjaga konstitusi. Tetapi bangsa ini
tetap harus melanjutkan upaya pembangunan. Seorang Jokowi dengan prestasi yang insya Allah akan mengakhiri masa jabatannya akan menorehkan tinta emas yang bisa dikenang sepanjang masa. Tetapi tugas kita tidak hanya berhenti di situ. Tugas kita adalah mencari keseimbangan kepemimpinan nasional yang mungkin kita harapkan juga lebih baik dari apa yang telah dicapai oleh seorang Jokowi pada bangsa ini. Maka Nasdem adalah sahabat bagi pribadinya seorang Jokowi. Arti seorang sahabat berulang kali saya katakan, Allah bisa menerima segala kelebihan dan segala kekurangan yang ada. Nasdem jelas berkepentingan menempatkan objektif kepentingan nasional di atas kepentingan partai Nasdem sendiri. Bangsa ini jauh lebih berharga untuk mencapai tahapan keberhasilannya dibandingkan hanya sekedar keberhasilan partai ini. Dan inilah penegasan apa manifestasi daripada gerakan perubahan restorasi Indonesia. Maka kepada Presiden Jokowi, kami nyatakan kesiapan kami untuk tetap apabila diperlukan untuk duduk, berbicara, saling bertukar pikiran, mencari calon-calon pemimpin bangsa yang terbaik daripada anak-anak bangsa yang terbaik. Boleh diajak, boleh kita bersama, tapi kalaupun kita berpisah berbeda, satu komitmen Nasdem, kebersamaan dan kecintaan kita tidak akan pernah terpupus dimanapun kita berada. Maka melalui kesempatan ini saya menyerukan kepada seluruh fungsionaris, kader dan anggota Partai Nasdem di seluruh persada tanah air. Teguhkanlah spirit dan semangat arti keberadaan saudara-saudara sebagai kader-kader partai yang membawa gerakan perubahan untuk merestorasi bangsa ini. Dan itu harus dimulai oleh perilaku diri saudara-saudara semuanya. Tetaplah memberikan sesuatu yang terbaik untuk kemaslahatan masyarakat dan rakyat bangsa ini. Hingga menimbulkan rasa empati. Bersiaplah untuk bekerja sama dengan seluruh komponen masyarakat. Bersiaplah untuk bersama-sama saling bahu-membahu dengan institusi partai-partai politik dengan latar belakang apapun itu untuk satu semangat yang sama, membangun negeri ini untuk kemajuan masa depan anak cucu kita. Dirgahayu Partai Nasdem. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberikan rahmat dan hidayahnya pada kita. Bapak Jokowi, betapa besar hati kami, betapa bangga seluruh institusi yang ada dalam kader Partai Nasdem ini atas kehadiran Bapak pada hari ulang tahun kami ke-10. Terimalah penghormatan kami. Wasbillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Surya Paloh, kami mohon tetap di tempat karena kami memohon perkenan Bapak Presiden untuk menerima simbol 10 tahun dukungan tanpa henti Partai Nasdem untuk Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo.
Cipta demokrasi yang adil, membangun negeri dengan bineka tunggal ika, demi Pancasila. Bapak Presiden, terimalah simbol ini sebagai bentuk persahabatan dari hati kami yang paling dalam. Selanjutnya, mari kita simak sambutan Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua Umum Partai Nasdem, Bapak Haji Surya Paloh, beserta seluruh jajaran pengurus DPP, DPW, dan keluarga besar Partai Nasdem di seluruh tanah air yang saya cintai, yang saya banggakan. Bapak Ibu hadirin undangan yang berbahagia. Hari Jumat lalu saya baru saja tiba dari perjalanan selama seminggu, yaitu di Roma untuk menghadiri KTT G20, kemudian diteruskan dengan KTT perubahan iklim COP26 di Glasgow, dan yang terakhir kemudian kita mampir di Uni Emirat Arab untuk memperkuat hubungan kita dengan negara-negara sahabat. Ada yang saya rasakan yang berbeda kalau dibandingkan dengan summit, dengan KTT-KTT sebelumnya di pertemuan itu. Banyak sekali permintaan bilateral, banyak sekali permintaan pertemuan bilateral dari negara-negara lain, negara-negara yang hadir saat itu. Kemudian yang kedua, banyak sekali yang secara mendadak, baik waktu saya berdiri maupun saya duduk, datang kepada saya. Dan itu adalah negara-negara gede, negara-negara besar. Kepala negara yang datang. Ini ada apa? Perbedaan itu yang saya rasakan. Tetapi yang menurut saya lebih penting adalah sebuah kehormatan Indonesia untuk menjadi presidensi, menjadi keketuaan G20, dan nanti kita akan menyelenggarakan KTT-nya di Indonesia, di Pulau Bali, dan juga di kota-kota lain selain Bali. Karena selama 1 tahun, sejak 1 Desember nanti sampai pada awal November 2022, kita akan menyelenggarakan kurang lebih 150-an pertemuan baik urusan keuangan, urusan iklim, urusan digital ekonomi yang semuanya diselenggarakan di Indonesia. Dan juga perlu saya sampaikan, Indonesia adalah negara pertama, negara berkembang pertama yang menjadi presidensi G20.
Oleh sebab itu, posisi strategis seperti ini harus kita manfaatkan sebaik-baiknya. Karena betul-betul kita duduk setara dengan negara-negara maju. Bagaimana kita bisa mendongkrak, bagaimana kita bisa memanfaatkan posisi ini untuk kepentingan nasional kita. Tidak ada yang lain, kepentingan nasional kita. Dan perlu saya tegaskan sekali lagi, kita ini adalah negara besar yang sering kita lupa. Sering kita lupa. Nanti setelah kita menjadi keketuaan di G20, berikutnya di tahun 2022 nanti kita juga akan menerima tongkat menjadi ketua di ASEAN juga, mungkin di bulan-bulan Oktober atau November 2022. Kembali lagi, saya sampaikan kita ini adalah negara besar. Indonesia adalah negara besar dengan sejarah besarnya. Dan kita ingin betul-betul sekali lagi kita manfaatkan ini untuk mempengaruhi kebijakan-kebijakan dunia dalam rangka apapun. Tapi yang sering saya sedih, posisi kita semakin dihargai, posisi kita semakin dihormati, posisi kita semakin dipandang oleh negara lain, tapi sering di negara sendiri dikerdilkan. Ini yang sering membuat saya sedih. Padahal pada posisi itu sebetulnya, baik pada keketuaan presidensi G20, ataupun nantinya setelah ini menjadi ketua ASEAN, mestinya Indonesia sebagai bangsa dihormati, dan juga warga negara Indonesia ini juga akan merasakan semuanya, warga kita kehormatan itu. Merasakan akan kehormatan itu. Dan saya juga ingin, kita semuanya juga ingin, warga negara kita ini juga dihormati, dihargai oleh warga negara lain. Dimanapun WNI kita berada. Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Ketua Umum, kita tidak ingin, saya tidak ingin mental inferior, mental inlander, mental terjajah, ini masih ada yang masih bercokol di dalam mentalitas bangsa kita. Ketemu bule saja kayak ketemu siapa gitu. Sedih kita. Kita kadang-kadang terlalu mendongak kayak gini. Wong sama-sama makan nasi juga. Memang kita juga sadar bahwa kita telah 350 tahun dijajah bangsa kita ini. Sehingga kadang-kadang saya berpikir, apakah terjajah terlalu panjang ini memunculkan sebuah DNA yang tadi saya sampaikan. Jangan-jangan seperti itu. Meskipun kita sudah 76 tahun merdeka. Dan merdekanya pun lewat sebuah perjuangan yang panjang, bukan diberi. Tapi DNA itu yang masih terus menjadi kepikiran saya, jangan-jangan kita memiliki tadi mental inlander, mental terjajah, mental inferior gara-gara DNA yang diturunkan karena 350 tahun kita terjajah.
Jangan ditepukin dong. Oleh sebab itu kita harus membangun seperti tadi yang disampaikan oleh Bapak Surya Paloh. Kita harus mulai membangun rasa percaya diri, rasa optimisme. Sebagai bangsa pemimpin, jangan sampai kita kehilangan orientasi itu. Dan itulah yang dinamakan gerakan perubahan, gerakan restorasi, ya di situ. Dan mental inlander itu, mental terjajah itu, mental inferior itu, jangan sampai ya hilang-hilang sampai sekarang. Jangan juga ada yang memelihara gitu. Mental seperti itu jangan dipelihara. Karena sekali lagi kita harus ingat, kita memiliki banyak penggalan sejarah kejayaan dari pendahulu-pendahulu kita. Dan sekali lagi, kemerdekaan Republik Indonesia ini bukan hasil dari pemberian, tetapi hasil dari sebuah perjuangan panjang. Sebab itu, sering saya sampaikan, bahwa kita ini kaya dengan warisan peradaban. Dan ajaran budi pekerti. Menurut saya menjadi sebuah hal yang sangat penting sekali untuk memperkuat identitas, memperkuat karakter bangsa ini. Jangan sampai kita kehilangan ajaran budi itu. Ajaran budi pekerti itu. Sehingga kita bisa mewarisi kearifan lokal untuk mengelola kehidupan kita secara baik. Ada seni dan budaya yang kita miliki yang sangat beragam. Itulah kekuatan kita, dan setelah pembangunan infrastruktur secara masif, kita sekarang berkonsentrasi kepada pembangunan sumber daya manusia, pengembangan kualitas sumber daya manusia, karena itulah yang akan menjadi fondasi kita dalam menghantarkan bangsa ini untuk maju ke depan. Itu saja yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Sekali lagi, selamat ulang tahun Partai Nasdem yang ke-10. Semoga Bapak Ketua dan kita semuanya diberikan rahmat, hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita doakan bersama agar Pak Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan memimpin bangsa ini menuju ke peradaban maju dunia. Amin ya rabbal alamin. Kakak-kakak sekalian, kami persilahkan kembali menempati tempat duduk dan mari kita bangkitkan semangat kita lewat yel-yel, sambutlah seruan ini. Partai Nasdem bersatu, berjuang, menang. Partai Nasdem Bersatu, berjuang, menang. Partai Nasdem menang, menang, menang. Saya terharu, Pak Jokowi aja ikut mengepalkan tangan. Terima kasih Pak Jokowi. Dan tentunya semua ini kita lakukan karena mencintai negeri ini. Nasdem mencintai tanah Pertiwi. Tidak hanya sekedar kata, namun diwujudkan dalam sikap dan tindakan. Partai Nasdem bersama dengan badan dan sayap akan sigap, disiplin, dan selalu siap untuk membela tanah air Indonesia. Seluruh pasukan maju!
jalan! Istirahat di tempat. Gerak. Periksa kerapian. Mulai. Hormat. Gerak. Tegak. Gerak. Formasi lingkar 2. Jalan.